Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Gita Permatasari. Di sini saya ingin membuat suatu jaringan komputer untuk tugas UAS saya, yaitu di mana ada beberapa instruksi. Yang pertama ini tuh membuat simulasi mini menggunakan paket tracker dynamic routing dengan ketentuan yang pertama jumlah router minimal 3 dengan 3 segmen jaringan, menggunakan mekanisme subnetting agar pengelamatan ini efisien. Terus untuk blok IP-nya itu yang digunakan seperti ini, dimana BC ini adalah 2 digit terakhir NIM saya. Lalu yang keempat ada jumlah host yang diperlukan, dimana ada ketentuannya. Segmen pertama ada 10 host, segmen kedua 5 host, yang ketiga 15 host. Lalu yang kelima, syarat kelima ini IP jalur antar router didefinisikan sendiri dan dituliskan untuk IP jalur antar router di luar, blok IP di atas. Lalu tuliskan tabel subnettingnya. Lalu yang terakhir ini sediakan DHCP server untuk masing-masing ruang melalui router yang terhubung. Jadi ini saya langsung saja. Saya sudah menyiapkan dokumentasinya. Di sini NIM saya untuk 2 digit terakhir sesuai dengan nomor, yaitu 0,5. Berarti saya menggunakan angka 5-nya saja. Jadi untuk blok IP yang saya gunakan itu 123.180.5.0/24. Kita di sini akan menggunakan subnetting yang membuat 3 segmen. Dimana untuk cara menghitung subnet segmen pertama ini dengan 10 host, itu butuh 10 host, berarti dia dipangkatkan 4 untuk 2 pangkat 4 sampai dengan 16 alamat. Berarti untuk segmen pertama ini dia ada 16 alamat, dimana 4 bit untuk host, 4 bit untuk subnet, menggunakan subnet max /28 atau 255.255.255.240. Lalu untuk subnet pertamanya itu menggunakan 123.180.5.0/28. Lalu untuk network address-nya ini tuh seperti yang sudah tertera ini ya. Ini untuk segmen yang pertama dengan kriteria 10 host. Lalu untuk yang segmen kedua dengan kriteria 5 host ini tuh untuk cara menghitungnya itu butuh 5 host, berarti 2 pangkat 3, dimana terdapat 8 alamat. Di dalamnya ada 3 bit untuk host, 5 bit untuk subnetnya. Untuk segmen kedua, subnet maxnya kita menggunakan /29 atau 255.255.248. Nah, untuk subnet kedua ini seperti yang sudah tertera ini ya teman-teman. Lalu ya ini untuk host ranknya seperti ini. Lalu untuk menghitung subnet yang ketiga dengan kriteria 15 host, itu cara menghitungnya berarti 2 pangkat 4. Di sini sama seperti yang pertama, dia menggunakan /28, dimana subnet maxnya sendiri dia menggunakan yang belakangnya 240. Lalu untuk ketentuannya itu seperti ini subnet ketiganya, network address-nya, broadcast address, dan juga host range-nya. Lalu untuk menentukan IP jalur antar router, itu kita kan menggunakan IP di luar tadi yang di atas yang menggunakan NIM. Untuk jalurnya antar router ini itu misal kita menggunakan blok 10.0.0.0/30. Jadi nanti antar router 0 dan router 1 ini kita menggunakan 10.0.0.0/30. Lalu untuk dengan IP router pertama itu 0.1, router ke 0 itu 0.1, router ke 1 itu 0.2. Lalu untuk IP router 1 antara router 1 dan router 2 ini nanti itu kita menggunakan 0.4. Untuk IP di router satunya sendiri itu nanti menggunakan 0.5 dan router keduanya 0.6.
Berikut untuk tabel subnettingnya. Jadi untuk segmen pertama network address-nya ini dan menggunakan subnet max-nya 2/28, dimana nanti range IP-nya itu di sini tadi ya. Untuk segmen pertama berarti dia ada 16 alamat. Host yang tersedia dia ada 14 alamat. Lalu untuk segmen kedua dia menggunakan network address ini, subnet mask-nya 29, ini untuk range IP-nya, dan juga ini host yang tersedia dia ada 6 host. Ini untuk segmen yang ketiga, network address-nya, lalu subnet mask-nya dia menggunakan /28, untuk range IP-nya seperti yang tertera di tabel. Host yang tersedianya dia sama dengan yang pertama, segmen pertama itu 14. Lalu untuk yang router 0 ke 1, ini antara router 0 dan 1 ini kita menggunakan network address-nya dia 10.00, ini yang belakangnya 0. Subnet mask-nya dia 30, lalu range IP-nya dia 0102, host yang tersedia 2. Lalu untuk router antara segmen 1 dan 2 itu menggunakan network address-nya 0,4, ini ya, ini network. Nah, subnet mask-nya 30, lalu untuk range IP-nya 0,5 sampai 0,6, host yang tersedia ada 2. Jadi kita bisa langsung mulai aja cara konfigurasinya. Nah, di sini kita sediakan dulu 3 router. Lalu menggunakan switch yang ini, 2 switch. Lalu kita gunakan contoh PC1. Sebelum kita menghubungkan, kita menyeting routernya terlebih dahulu untuk mengisi modulsnya. Kita menggunakan yang HWIC ini 2T, jangan lupa diaktifkan. Kita perlakukan sama antar router, diaktifkan, ini dinonaktifkan, syarat 2T nya aktifkan lagi. Setelah itu kita bisa menghubungkannya dengan kabel. Jadi untuk antar router sendiri itu kita menggunakan yang ini, serial DCE. Kita menggunakan serial 00, kita syaratkan ini. Lalu kita menggunakan lagi sama ke router kedua. Nah, untuk router ke switch kita bisa menggunakan ini, straight. Kita gunakan bus Ethernet yang paling atas saja. Perlakukan sama dengan yang di sisi kanan. Seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya kita bisa menyeting router yang 0 terlebih dahulu. Untuk yang pertama kita pergi ke CLI, lalu ketikkan no, lagi jangan lupa di enable.
kita coba konfigurasi terlebih dahulu. Conf termin t config interface ini IP address-nya 80.51.5.1, lalu subnet max-nya 255.255.240. Setelah itu kita no shoot, masuk, kita keluar, lalu kita masuk ke interface serial. Lalu untuk IP address-nya 10.0.0.1, jangan lupa subnet mask-nya 255.255.252. Lalu untuk clock rate menggunakan 64.000. Setelah itu bisa kita no shutdown, lalu pergi kita setting sekalian untuk RIP nya. Jadi ini keluar terlebih dahulu, tipu. Kita masuk config terminal. Kita berada di router config, lalu kita ketikkan router root. Setelah masuk config router, kita ketikkan version 2. Setelah itu kita ketikkan network 1.180.5.0, lalu ketikkan lagi network 10.0.0. Setelah itu kita bisa exit, lalu kita men-setting DHCP nya sekalian, DHCP full, ini penamaannya bebas. DHCP saya kasih nama DHCP segmen 1, ini maksudnya segmen 1 ya. Lalu setelah masuk dia, kita bisa ketikkan networknya, masukkan networknya 135.0. Jangan lupa subnet max-nya 255.255.240. Setelah itu kita mengetik default router. Kita bisa ini sudah selesai untuk router pertama. Bisa dicoba untuk router yang ke-0 sudah. Untuk router yang pertama ini pergi ke CLI,
kita lakukan hal yang sama seperti router sebelumnya tadi. Const, lalu kita masukkan interface serial 0/0/0. Untuk IP address-nya sendiri mari kita masukkan 10.0 10.0 255 untuk subnet mask-nya 252. Lalu kita bisa no shoot. Setelah itu kita bisa exit, keluar, pergi ke serial serial yang kedua, yaitu interface seri 001. serial yang kedua, masukkan IP address-nya itu 10.0.0.5. jangan lupa subnet mask-nya ini 252. lalu diatur clock rate sama seperti yang tadi 64.000. lalu bisa kita no shoot, kita keluar lagi, lalu kita pergi ke router, kita setting RIP-nya. Setelah masuk config router, kita ketikkan version 2. Setelah itu masukkan network 180.5.0. masukkan lagi network yang kedua, jalur yang kedua, yaitu 10.0.0.0. untuk router yang ke satu ini sudah selesai. Lalu kita coba setting ke ke router yang ketiga, atau penamaan di sini router yang kedua ya. Jadi ini Dino seperti yang tadi, const, lalu kita masukkan interface 0. Setelah itu masukkan IP address-nya 123.180.5.33. lalu untuk subnet mask-nya 240. lalu no shoot. Setelah itu bisa keluar, exit, kita setting interface yang serial serial yang 0/0/0. setelah itu ketik IP address-nya 10.0.0.6 dengan subnet mask 255. Setelah itu kita no shoot, kita bisa keluar, lalu kita lanjut setting RIP-nya. RIP sudah masuk config router, kita ketikkan version 2. Setelah itu kita network network 180.5.0. lalu masukkan lagi network yang 10.
T0 T0 T0. Setelah itu kita bisa keluar, lalu kita masuk ke DHCP nya. Pool ketiga, puluh 5 kedua subnet maxnya 40. Lalu untuk default router dia 80 33. Ini sudah selesai. Bisa kita coba untuk PC yang pertama di DHCP. Nah, dia mulai dari 5. Ini benar ya, 123 180 52 karena untuk segmen yang pertama itu range IP-nya itu antara 512 sampai 514. Ini itu berarti dia 51 ini ya, berarti di antara ini berarti dia mulainya dari 5.2 ya. Iya. Lalu kita coba PC yang kedua. Untuk segmentation yang ketiga, kita cek. Untuk segmentation yang ketiga ini dia dimulai dari 5.33. Berarti dia di sini mulainya 5.34 ya. Jadi ini sudah benar. Harusnya dia bisa ditambahkan beberapa host, dimana ini 14 host tersedia. Jika dia melebihi itu maka akan gagal. Seperti itu. Mari kita coba untuk mengirimkan data. Coba lagi, successful, berarti ini otomatis dia sudah bisa juga ya. Bisa kita coba untuk menambahkan PC. Kita coba. Nah, ini dengan IP 5.3 ini 5.4. Jadi ini bisa ditambahkan untuk segmen yang pertama ini, itu bisa ditambahkan sebanyak 14, dimana untuk range IP nya dia dimulai dari 5.2 sampai 5.13 seperti itu ya. Ini untuk yang pertama tadi
PC 0 ini kan yang pertama ditambahkan tadi, lalu yang kedua PC3 ini, penamaan PC3 ini ketika saya tambahkan dia menjadi IP address-nya 5.3, begitupun seterusnya sampai dia berada di range IP titik 13. Ini coba kita kirim dari PC2 ke PC1, dia successful. Berhubung ini soalnya terdapat 3 segmentasi, ini masih 2 segmentasi. Sebenarnya saya kelewatan di router 1 ini, kita tambahkan untuk segmentasi yang kedua. Ini bisa kita enablekan, terus conf t. Tadi kan kita sudah menyeting untuk sebelumnya kita tambahkan switch-nya terlebih dahulu dan juga si PC-nya. Gunakan switch yang sama, lalu kita gunakan satu PC. Kita hubungkan menggunakan ini straight. Nah, pergi ke router. Ini tadi sudah dikonfig terminal ya. Tadi kan sudah menyeting ini interface serialnya. Serial ini kan antar router, berarti karena tadi ada tambahan ke PC, jadi kita coba setting untuk fast Ethernet-nya menuju ke switch-nya. Jadi kita bisa ketikkan in fa0/1, kita ketikkan IP address-nya 123.180.5.17. jangan lupa subnet mask-nya 255.255.255.248. lalu kita no shoot. Setelah itu kita bisa exit keluar, kita atur untuk DHCP segmen yang kedua. Kita bisa pergi ke IP DHCP pool, kita ketikkan DHCP segmen C2. Setelah masuk, kita ketikkan networknya 123.180.5.16 dan subnet masknya 248. Untuk default router kita menggunakan 180.5.17. kita menggunakan defaultnya di titik 17 ya. Oh, ada tipe default ini bisa kita coba. Ulangi. Apakah tadi ada yang kelewat? Oh, sebentar. Oh, sorry, ini IP-nya. Oh, dia FA0/0. Coba kita setting ulang. Ini lalu menggunakan IP address yang ini,
kalau nggak gitu coba kita berarti tadi kan dia untuk strike-nya dari seperti ini coba, karena tadi penamaannya terlanjur fast ethernet 0/1. Coba, mari kita coba dulu ini violet. Sorry. Mari coba DHCP-nya lagi. Nah, ini biasanya ada bug ya. Jadi kan ini tadi itu untuk defaultnya dia pakai 17. Nah, sekarang dia sudah IP address-nya dia 18. Ini harusnya berhasil udah. Coba, mari kita coba lagi ya. Si file successful ya. Coba kita delete. Kita coba kirim lagi, successful. Nah, tadi ada kesalahan di penamaan ini ya. Karena tadi saya udah terlanjur menyeting ini ini FA0/1, sementara tadi itu kesalahannya saya nggak melihat, ternyata di sini tuh dia 0/0. Jadi untuk menanganinya nggak mungkin tadi saya mencoba ini gagal mengganti ini, kita ubah di jaringannya aja, dimulai dari 0/1 seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.